lagu Natal langsung di sini tergerak gitu ya dengan, wih, sebentar lagi gitu ya kita merayakan mengingat tentang kelahiran Kristus, saudaraku. Mengingat karyanya yang akan dimulai di bumi ini, saudaraku. Saudaraku, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tema kita pada hari ini adalah skip and scroll. Ya, ini bukan belajar tentang IT, saudaraku ya. Bukan sesuatu yang aneh buat saudara. Saya yakin kita semua mengalami, kita semua pernah melakukan aktivitas skip and scroll. Ya. Bapak Ibu, saudara terkasih, adik-adik, skip itu selalu bicara tentang kita melewatkan. Ya, melewatkan atau menunda. Waktu kita sekolah, waktu SMA, kuliah, kita selalu diajarkan. Kerjakan yang gampang-gampang dulu. Ya. Yang sulit-sulit nanti belakangan. Itu artinya di skip, saudaraku. Di skip, kerjakan yang gampang-gampang dulu. Kemudian baru terakhir di menit-menit terakhir setelah yang gampang-gampang kita selesaikan, kerjakan yang sulit-sulit. Itu waktu kita sekolah. Kemudian ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, berbeda saudaraku. Kerjakan yang prioritas dulu. Ya, yang urgent dulu. Bukan yang enteng-enteng saudaraku. Kalau yang enteng-enteng saudara kerjakan dulu, pekerjaan saudara akan makin bertumpuk. Tapi dikatakan kerjakan yang prioritas dulu. Yang urgent, yang dikejar-kejar si bos tuh yang mana tuh. Ya, baru kita kerjakan. Kemudian setelah itu yang tidak prioritas, yang enteng-enteng baru kita kerjakan. Itu kalau kita dalam dunia pekerjaan. Atau kita setelah selesai dalam perkuliahan atau sekolah kita, saudaraku. Kemudian kita mulai mencari. Ya, pada saat kita skip sesuatu, kita mencari apa yang kita butuhkan. Apa yang kita mau sebenarnya. Seperti kalau saya lihat istri saya gitu kan. Dia lagi online gitu dicari. Wer gitu ya. Kadang-kadang saya ngeliatin apa yang dicari gitu ya. Oh, tek, dapat gitu ya saudaraku ya. Kita juga begitu saudaraku, dalam dunia pekerjaan seringkali ini cuman nanti aja lah. Yang kita cari sesuatu yang penting saudaraku. Tapi aktivitas skip and scroll itu benar-benar sudah ada dalam diri kita. Ya. Dan itu sesuatu yang rutin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba saja, selesai ibadah, pasti saudara akan mulai men-skip sesuatu dan saudara juga mulai men-scroll, mencari sesuatu. Ya, itu sesuatu yang wajar saudaraku. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini, bulan ini kita bicara tentang firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, pertama-tama kita mesti sadari dulu saudaraku, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Saudaraku, Yesus itu pada mulanya adalah firman dan dia menjadi manusia. Ya, dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ya, siapa? Yesus Kristus. Dan itulah yang akan nanti kita akan ingat kembali saudaraku. Karyanya kan kita ingat kembali. Yaitu apa? Pada saat momen Natal nanti saudaraku. Apa yang dia lakukan, karya yang dia lakukan akan dimulai di situ. Kita akan mengingat kembali, kita akan mereview kembali. Apa itu saudaraku? Tetapi saudaraku pada hari ini kita sama-sama seperti yang Pastor Henry minggu lalu sampaikan. Bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita men-skip sesuatu tentang firman Tuhan, kita sebenarnya sudah men-skip Allah itu saudaraku. Ketika kita men-scroll tentang sesuatu tentang Allah saudaraku, ada yang kita lewatkan tentang Allah itu. Dan ini sesuatu yang berdampak buat kita saudaraku. Karena apa? Firman. Pada awal mulanya semuanya jadi oleh karena firman. Tuhan berfirman maka jadilah langit. Jadilah semua macam-macam itu jadi saudaraku. Jadi ketika kita melakukan firman saudaraku.
Kita menggenapi apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita men-skip firman Tuhan, ada bagian yang kita skip dalam hidup kita, itu sama saja sebenarnya, saudaraku. Kita tidak menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi begitu penting tentang namanya firman Tuhan ini dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, anak-anak muda, remaja, semua kita lakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin yang saudara baca adalah kata-kata, gitu ya. Yang kita baca-baca kata-kata. Tetapi itu adalah firman Tuhan. Dan itu awal mulanya adalah Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih semua, amin saudaraku. Kemudian ada satu gaya hidup saudaraku yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kerohanian kita, di mana banyak anak-anak Tuhan, saudaraku. Saya akan bacakan tentang seseorang, tentang kita, tentang orang lain, ya, di mana dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia mandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya, saudaraku. Saudaraku, aktivitas kita, kehidupan kerohanian kita selalu mengajak kita berubah. Selalu mengajak kita masuk pada pertobatan-pertobatan. Kita mengharapkan orang lain berubah, tapi orang lain juga mengharapkan kita berubah. Dan Tuhan mengharapkan setiap kita berubah, saudaraku. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan. Ketika kita menemukan firman Tuhan, saudara jangan skip, saudaraku. Ini gak cocok buat saya. Hidup gue udah susah, masa gue mengalami susah lagi gara-gara di firman Tuhan. Bener gak sih? Gue cari yang lain, versi yang lain. Yang mendukung dengan kemauan saya. Ya, banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu, saudaraku. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan, kita semua berusaha mencocokkan firman Tuhan dengan kebutuhan kita, dengan keinginan kita. Saudaraku, kita pernah belajar tentang doa, saudaraku. Di dalam Yakobus dikatakan, kamu memang berdoa, tetapi doa kamu itu tidak dijawab oleh karena apa? Kamu hendak menghabiskannya untuk keinginanmu sendiri, untuk hawa nafsumu. Jadi sebenarnya semua kita, naturalnya kita, memang maunya, saudaraku, kita dapatkan sesuatu, firman Tuhan cocok buat saya. Firman Tuhan cocok buat saya. Firman Tuhan cocok buat saya. Tapi ketika ada yang gak cocok, ini berbicara tentang apa, saudaraku? Ini kayaknya gak gue banget deh. Ini kayaknya masa lalu gue deh. Ini kayaknya sesuatu yang gak mau saya mau deh. Pada saat itu kita mulai namanya men-skip firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada gambar. Ya, saya orang yang visual gitu ya. Saya kalau baca itu nggak kuat. 2 lembar itu biasanya pikiran saya udah kemana-mana, saudara. Beda dengan kalau saya lihat ada orang, dia berhari-hari, dia berjam, satu buku setebal ini bisa dihabiskan dalam waktu 1 hari. Kadang-kadang saya ngiri banget, saudaraku. Saya 2 lembar, saudaraku ya, 2 lembar, benar jujur, saudaraku. 2 lembar itu udah pikiran saya udah kemana-mana gitu. Apa sih ini pikir saya gitu ya. Pokoknya udah berjuang habis-habisan lah, saudaraku. Tapi saya bersyukur, jadi saya senang dengan visual, gambar, komik itu saya senang, saudaraku. Karena itu yang membuat saya, maksudnya itu toh, gitu kan ya. Nah, ada gambar di belakang saya, saudaraku. Ada seseorang yang bercermin, berkaitan dengan firman tadi. Dia bercermin, dia lihat diri dia rasa diri dia sudah keren, saudaraku. Tapi yang dicermin itu terlihat dia seperti orang yang pemalas, ya. Orang yang kotor, saudaraku. Atau di sebelah lagi, saudaraku, ada seekor kucing. Ya. Dia bercermin.
Sebenarnya wajah dia itu adalah singa, dilihat itu. Wajah saya singa, keren, gagah banget saya, ganas banget saya. Tapi sebenarnya dia kucing, saudaraku. Saudaraku. Jadi ini gambaran di mana banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, ada di posisi ini, saudaraku. Atau ini yang sering saya juga lakukan, saudara. Minta diklik aja deh. Bang Erik. Di enter. Atau ini sesuatu yang memang selalu kita lakukan. Karena ini juga yang saya lakukan kadang-kadang dan sering. Dan saya rasa sering, saudara, dalam hidup saya, ketika saya ada dalam dunia kehidupan sehari-hari. Bisa Bang Erik? Oh, sebelumnya. Nah, saudaraku, hari Minggu, wah, puji Tuhan, haleluya, iman kita kuat gitu ya, semangat gitu ya. Saya mau melakukan firman Tuhan. Pada saat hari Senin masuk kantor, makanya ada lagunya I Hate Monday gitu ya. Begitu ketemu rapat, mana kerjaan kamu? Gini kamu mana? Gini mana? Mulai ada pergumulan gitu ya, mulai bergumul gitu. Kemudian masuk hari Senin, wajahnya juga mulai makin berubah, saudaraku. Makin berubah. Ketika ada menghadapi masalah, saudaraku, saya juga menghadapi, saudaraku, dalam dunia pekerjaan, dipanggil sama customer gitu ya, ditegor, dimarahin gitu ya, saudaraku. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Wajah kita berubah-berubah kadang-kadang. Di satu sisi kita jadi happy, tapi satu sisi kita menjadi merengut, satu sisi kita marah, bahkan kadang-kadang gebrak meja, saudaraku. Saya pernah gebrak meja dan saya juga pernah digebrak, saudaraku, meja saya waktu saya berkunjung. Itu betul, saudaraku, dalam dunia pekerjaan seperti itu. Wajah apa yang akan kita pasang kalau kita menghadapi hal seperti itu? Datang ke customer, ditegur, banyak orang, digebrak, saudaraku. Iya Pak, minta maaf Pak. Dan itu juga kita lakukan, saudaraku, dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Hari Minggu Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, aduh, kayaknya malas Padahal khotbah firman Tuhan, ayo rajin, apa segala macam. Masuk hari Senin, aduh kayaknya begini-begini aja. Firman Tuhan berkata, waktu hari Minggu disampaikan, kamu akan diberkati dengan kerajinanmu. Jangan kendor. Ya, wajah kita berubah-berubah, saudaraku. Saudaraku, makin lama kita hidup di dalam kerohanian, kita akan melihat hidup kita juga makin bertumbuh. Bukan cuma usia kita. Ya. Seringkali kita berkata, saya ini udah tua. Gitu ya. Ngapain kamu ajarin saya lagi? Itu sering saudara kita hadapi. Kita ketemukan hal-hal seperti itu. Gue udah tahu, ngapain lu ajarin gue lagi? Ya. Saudaraku, kalau kita bicara kedewasaan, saudaraku, itu bukan bicara bahwa umur saya sudah tua. Bukan saya sudah banyak umurnya. Bukan, saudaraku. Tapi kedewasaan itu bicara, saudaraku. Seperti yang ada di gambar belakang ini. Salah satunya, quote-nya, saudaraku. Ada banyak quote-quote seperti ini tentang kedewasaan, saudaraku. Tapi salah satunya seperti ini. Ya. Bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku saudara. Demikian pula dengan namanya, saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya sudah bertobat, saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah lama melayani Tuhan. Ya. Saya sudah banyak melakukan ini, itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kedewasaan rohani saudara, kedewasaan rohani kita, itu dilihat bagaimana kita menanggapi itu semua. Ketika datang tekanan, saudaraku. Kedewasaan rohani kita terlihat di situ. Ketika datang godaan, kedewasaan rohani kita datang. Kita bisa lihat di situ. Saudaraku, ketika iming-iming datang,
Tentang namanya, apalagi kita manusia, wajar ya dalam dunia pekerjaan kita diarahkan untuk profit gitu kan. Iya kan? Itu sesuatu yang memang natural dalam kegiatan kita sehari-hari. Mana profitnya? Mana profit? Dan kita akhirnya terbentuk di sini saudaraku. Segala sesuatu itu identik dengan hasilnya mana? Hasilnya mana? Apa yang lu kerjain? Dari Senin sampai Selasa saudaraku. Sampai Rabu, sampai Kamis, Jumat, Sabtu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, sampai tahun ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu berubahkah? Kedewasaanmu bagaimana? Kehidupanmu seperti apa? Makin baikkah atau seperti itu saja? Atau bahkan makin merosot? Dikatakan di sini saudaraku dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, ini terjadi saudaraku. Ya, pada zaman hakim-hakim. Di mana orang Israel pada waktu itu. Mereka menemukan dan melihat, kalau begini gua bikin rumah ibadat, kemudian gua sewa, gua hire pemimpin agamanya, dan kemudian dia berdoa buat saya terus dan terus berdoa buat saya doang gitu ya saudaraku. Kemudian dia mendapatkan apa, firman Tuhan apa, dapat peneguhan apa yang menyenangkan hati saya, yang memimpin saya untuk bisa melakukan itu supaya hidup saya berhasil. Dan ini juga terjadi saudaraku. Sampai sekarang pun terjadi. Saya tidak perlu kasih contohnya saudaraku. Tetapi saya katakan saudara bahwa kita akan mengejar sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Ya, yang memuaskan keinginan kita. Kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, kita lebih cenderung coba saudaraku ya. Ketika kita mendapatkan khotbah tentang sesuatu, ini kayaknya enggak lah. Ini nih oke nih buat gua lah ini. Kemudian kita mempelajari, saudaraku. Mempelajari sesuatu yang menyenangkan hati kita. Bukan yang menyenangkan hati Tuhan loh. Tapi yang menyenangkan hati kita. Kemudian kita pegang yes gitu saudaraku. Padahal Tuhan mau lu berubah dong gitu ya. Dari yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh gitu ya. Yang tadinya memberi banyak waktunya untuk berdoa, baca firman. Berubah dong. Ayo tambahkan saudaraku. Karena apa saudaraku? Tidak mungkin Tuhan itu tidak memberkati hidup kita. Ya. Saya kemarin sharing, ya ada satu seminar yang diikuti oleh istri saya, dibilang, Tuhan Yesus itu kaya loh. Dia memang lahir di kandang domba, menggambarkan tentang kesederhanaan. Tapi dia itu kaya loh. Ya. Waktu dia lahir aja saudara coba lihat, orang Majus datang, bawa emas, kemenyan, mur, itu mahal loh saudaraku. Ya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, jubahnya diundi saudara. Itu karena mahal loh saudaraku. Ya. Pada waktu Yesus melayani, bendahara-bendahara kerajaan, orang-orang kaya tertulis di Alkitab. Ya, itu menyertai dia. Jadi kalau kita mengatakan saya begini karena mengikuti Kristus, no saudaraku. Karena Kristus itu identik dengan berkat itu saudaraku. Jadi kalau kita sekarang seperti ini, saya begini. Ayo kita berubah, apa yang mesti saudara rubah dalam hidup saudara? Gaya hidup saudara, kerajinan saudara, pengharapan saudara kepada Tuhan. Itu yang saya pegang benar-benar saudaraku. Saya pernah cerita IPK saya 2,35, saya cuma bisa pasrah, bahkan terpikir, ini IPK saya mesti di top up kali ya. 2,35 itu berarti berapa tuh Pastor Henry? Mungkin 6 ya. Rata-rata 6 saudaraku. Aduh saudara, masa saya melayani Tuhan begini sih IPK saya pikir dalam hati saya, Tuhan gitu ya.
Pergi ke sekolah sendiri udah bawa gitar, naik angkot, diusir-usir sama kondektur, sama supir angkot, saudara. Lu mau ngamen ya? Bawa gitar gitu ya, pakai uang sendiri, habis waktu segala macam, saudara. Masa gue begini aja ya? Gak mungkin. Tapi namanya kita manusia kan, kita berpikir, ya saya mesti top up kayaknya ya gitu ya. Tapi puji Tuhan gak saya lakukan, saudaraku. Karena Tuhan teguhkan, tolong saya gitu ya. Tuhan ingatin saya, jangan gitu ya. Kita semua akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, saudaraku. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Kita diperhadapkan pada situasi sulit yang menurut kita, mana mungkin Tuhan akan membuat saya bisa lebih baik lagi. Saya sudah berjuang, sudah melakukan A, B, C, D, tapi begini-begini aja hidup saya. Saya sudah berusaha banyak melayani Tuhan, tapi orang yang saya layani kok kayaknya hilang semua, saudaraku. Sesuatu yang membuat kita kadang-kadang, Tuhan benar gak sih Tuhan gitu kan, saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, kita harus ingat, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika Tuhan berkata jadi, maka yang kita lakukan itu bagian dari apa yang jadi itu, saudaraku. Tinggal sekarang bagaimana firman itu hidup dalam kita, menghidupi kita, dan firman itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Ada seorang orang kaya, tahun berapa waktu itu saya baca, saya lupa tampilkan, saya coba cari-cari hilang, saudaraku. Dia jual seluruh harta kekayaannya, ini di Rusia pada waktu itu. Dia jual harta kekayaannya, dia hidup dalam kumpulan pengemis-pengemis untuk membantu para pengemis-pengemis. Dan quote-quote-nya dia, saudaraku, itu cukup banyak, saudaraku. Dan itu menjadi banyak referensi-referensi filsuf-filsuf ya. Salah satu yang dikatakan seperti gini, saudaraku. Jangan ceritakan agamamu kepadaku. Ya, jangan ceritakan agamamu kepadaku. Tapi tunjukkan perbuatanmu. Ya, tunjukkan perbuatanmu yang menunjukkan kerohanianmu. Ya, seorang hamba Tuhan, saudaraku. Lu gak usah cerita banyak deh tentang agama lu ceritanya. Tapi tunjukkan, lu bener gak seperti yang lu omongkan. Gitu, saudaraku. Kita sering kali kadang-kadang berpikir bahwa kata-kata itu, banyak berkata-kata itu bisa membuat orang lain bertobat. Enggak, saudaraku. Perbuatan kita, saudaraku, itu membuat orang lain bertanya-tanya, ini pasti orang Kristen ya. Artinya udah ada sesuatu dalam pikirannya, hanya orang Kristen yang bisa seperti ini. Hanya anak Tuhan yang bisa seperti ini. Ya, sikapnya, pribadinya, kelakuannya, semuanya beda dengan saya. Ya, dan itu mesti terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Saudara yang di kantor, di pekerjaan. Kadang-kadang kita ngomong begini, A, B, C, orang langsung memblok ya. Dia langsung menyingkir. Tapi ketika kita menunjukkan siapa diri kita, kasih Tuhan dalam diri kita, perubahan dalam diri kita, orang lain melihat kayaknya dia deh yang menjadi sahabat saya. Kayaknya dia deh yang saya mau bawa untuk memajukan perusahaan ini. Kayaknya dia deh yang cocok untuk di sini. Ya, saudaraku. Saudaraku, dalam 1 Samuel 15 ayat 22, saya undang jemaat membacanya. Saya minum dulu, silakan. Firman Tuhan itu mengubahkan. Yes, amin, saudaraku. Seringkali kita berpikir, saudaraku, seperti Marta dan Maria. Marta, dia begitu antusias sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus.
Dia kerjakan segala macam. Lakukan A, B, C, D. Ya, tapi Maria duduk di situ saudaraku. Kemudian Marta bilang, Tuhan Yesus istilahnya lah ya dalam bahasa sehari-hari ya, dalam bahasa kayak gini. Kalau saya mau mencoba supaya sesederhana mungkin. Suruh dong dia bantu-bantu gitu kan. Tuhan Yesus bilang, kau sibuk dengan urusanmu. Tapi dia melakukan yang terbaik. Apa? Mendengarkan, saudaraku. Saudaraku, mendengar firman Tuhan itu penting, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Itu lebih sesuatu yang akan membuat kita jadi, oh berarti ini yang saya mesti rubah ya dalam hidup kami, dalam hidup saya. Oh berarti bagian ini yang saya mesti perbaharui ya. Tanpa itu saudaraku kita nggak akan tahu saudaraku. Jadi itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita punya list dari hidup kita. Apa yang mesti saya perbaiki. Ya, ini sudah mau akhir tahun nih ya, sudah mau akhir tahun. Sehingga kita punya list apa yang mesti kita perbaharui, perbaiki dalam kita. Dan kita tidak akan bisa punya list ini saudaraku, kalau kita tidak belajar untuk mendengarkan lebih baik. Memperhatikan lebih baik. Mendengar saudaraku. Kadang-kadang kita, lu dengar gak sih? Iya dengar, tapi sambil main game gitu kan, atau sambil baca dengar yang lain gitu. Kan kita kadang-kadang ini orang sebenarnya dengar apa enggak nih? Ngerti kagak gitu kan? Tapi kalau di sini dikatakan mendengarkan lebih baik, artinya dia memahaminya saudaraku. Ketika seseorang memperhatikan lebih baik, artinya dia berusaha mencoba untuk memahaminya. Maksudnya apa sih? Berbeda dengan cuma mendengarkan saja atau memperhatikan saja. Tapi di sini ditambahkan lebih baik saudaraku. Sehingga saudaraku kita punya list dalam kehidupan kita. Apa yang saya mesti perbaiki. Apa yang saya mesti perbaharui. Apa yang mesti saya ubahkan. Apa yang mesti saya lakukan untuk mengakhiri tahun ini, untuk di tahun 2025 ke depan, saudaraku. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi aktivitas skip ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu mohon dihilangkan saudaraku ya. Tolong dihilangkan saudaraku. Firman Tuhan tidak ada yang perlu di skip. Karena apa? Karena Tuhan tahu tentang diri kita. Ya. Tidak ada yang perlu di skip. Semuanya penting saudaraku. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan beratlah kerusakannya. Saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, kita taruhkan pondasinya saudaraku, batu saudaraku. Itu akan menjadi sesuatu yang kokoh. Ya. Kita pasti saudaraku lihat tembok di rumah saudara. Lihat tembok di rumah saudara. Kalau dia retak, berarti di bawahnya nggak kokoh. Ya, itu orang sipil ya Bang Henry ya, Pastor Henry ya. Kalau dia retak dari atas ke bawah, pasti di bawahnya nggak kokoh. Ada sesuatu. Ya. Entah itu pondasinya nggak kokoh, nggak kuat, nggak sesuai, nggak standar saudaraku. Atau memang, ya, tapi pada umumnya bukan cuma tanahnya yang bermasalah, tapi pondasinya saudaraku. Dan dikatakan di sini kalau kita menaruh pondasi rumah kita di atas batu saudaraku. Seluruh kehidupan kita saudaraku. Rencana-rencana kita ke depan saudaraku. Ada pondasinya, ada kokoh batu saudaraku. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu kan kokoh saudaraku.
usaha kita bisa turun naik saudaraku. Usaha kita kadang-kadang bisa nggak ada dapat apa-apa, itu saya alami saudaraku. Ya buat yang berusaha, saya bukan mau fokus kepada yang berwira swasta, tapi saya mau sama-sama nih kita nih. Saya juga pejuang ya dari nol saudaraku. Kadang-kadang gak dapat apa-apa saudaraku. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma tidur, telepon, order kagak ada saudaraku. Kadang-kadang Tuhan mana Tuhan, saya kan sudah berdoa gitu ya. Tuhan mana Tuhan, tolong dong. Kalau yang kerja kan sudah ketahuan gajiannya setiap bulan ya. Nah buat teman-teman yang berwira swasta, ayo taruh pondasimu makin kokoh, makin kokoh. Situasi boleh seperti apapun boleh terjadi. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, ya. Saudaraku, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Tanpa firman Tuhan, kita akan tersandung, ya. Kita akan jatuh ke lubang, kita akan mengalaminya. Situasi sulit, kita tidak akan menemukan Tuhan bersama-sama kita. Karena apa? Kita berjalan sendiri. Kita menentukan hidup kita sendiri. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan, firman itu menjadi terang, saudaraku. Buat menuntun langkah kita. Kemana? Ya, menguatkan kita. Tuhan Yesus lahir. Ya. Orang Majus tahu nggak tempatnya? Nggak tahu saudaraku. Tetapi mereka bisa mencapai tempat itu karena apa? Karena ada terang yang menuntun mereka. Karena ada bintang itu yang menemani mereka. Mengarahkan mereka. Itulah firman Tuhan itu saudaraku. Situasi seperti apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berjalan dengan firman Tuhan. Terang itu bersama-sama dengan kita. Terang itu siapa? Tuhan itu sendiri. Amin saudaraku. Hal praktis singkat saja. Kembali lagi saya mengingatkan, pegang firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Jangan ada yang di skip. Jangan ada yang di skip. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo, ini yang membuat kita makin kokoh. Terimpartasi, terbakar satu sama lain. Makin semangat, makin semangat, makin semangat. Tidak menjadi kendor saudaraku. Jangan jauhkan dari pertemuan ibadah. Saya online aja, iya bisa Anda online oke. Tetapi ketika saudara ketemu dengan saudara seiman, kita akan merasakan semangat kembali saudaraku. Ketika kita ngeliat teman kita ngobrol, kok harusnya gue semakin semangat nih kayaknya. Itu dampaknya saudaraku. Ya. Kemudian yang terakhir menjadi pelaku firman Tuhan saudaraku. Ini yang harus menjadi akhir dari pembicaraan kita. Saudaraku, angkat tanganmu saudaraku. Saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan? Amin semua. Amin. Karenanya kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga.